adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi semua. Kembali lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 29 Agustus 2022, peringatan wajib Santo Yohanes Pembaptis warna liturgi merah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberikan kesaksian tentang ajaran-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperdistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu puteri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Pembaptis, yang dimana kita tahu adalah seorang nabi besar pada zaman Yesus. Ia adalah seorang tokoh yang berseri-seri di padang gurun yang membukakan jalan bagi Tuhan. Dan perlu diketahui juga bahwa ia adalah orang yang membaptis Yesus agar Yesus dapat berkarya. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir pada zaman Yesus. Ia dibunuh karena ia selalu mewartakan kebenaran akibat perbuatan dari Herodias yang dimana kita ketahui adalah istri dari Filipus. Namun Herodes saudaranya mengambilnya sebagai istri. Tentu hal ini menjadi aib bagi mereka berdua, yakni Herodias dan Herodes. Namun bagi Yohanes itu adalah sebuah ketidakbenaran dan harus ditegur. Ada pepatah mengatakan bahwa orang lebih menyukai kepalsuan dan kebohongan serta ilusi yang menyenangkan hati daripada kebenaran yang pahit. Dan hal ini kita dapat lihat dalam Injil hari ini. Kita dapat melihat bahwa mereka lebih suka menutupi aib
dan menolak kebenaran serta keadilan. Mereka menolak teguran yang dapat membawa keselamatan, dan mereka membungkam kebenaran yang seharusnya bisa menyelamatkan mereka dan memperbaiki hidup mereka. Contoh dari Herodias dan Herodes kita dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sendiri pun menjadi Herodes dan Herodias. Kita selalu lebih suka hidup dalam kegelapan, yang mana kita selalu menutupi kejahatan-kejahatan kita. Kita menolak teguran dari orang lain, kita menolak kritik dari orang lain, dan menganggap kritik dan teguran itu adalah sebuah perkataan yang tabu, suatu saran yang sebenarnya tidak berguna. Jika kita mendengar kritik dan saran, kita menjadi sakit hati lalu menaruh dendam seperti Herodias. Tidak hanya kita juga pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini. Dari dulu hingga sekarang kita dapat mengetahui bahwa banyak nabi yang dibunuh pada bangsa Israel. Dan sampai sekarang juga di Indonesia kita dapat melihat banyak bahwa orang benar selalu dibungkam. Tidak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ketika kebohongan merajalela, disitulah penguasa selalu bertindak sewenang-wenang. Kebohongan menjadikan para penguasa mengeruk keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, dan keuntungan golongan. Oleh karena itu mereka tidak menyukai sesuatu yang menurut mereka bertentangan dengan prinsip mereka, sesuatu yang sebenarnya benar namun mereka bilang salah. Contoh-contoh seperti ini tidak usah kita ambil jauh. Tidak usah kita ambil penguasa-penguasa yang korup, melainkan dari kita sendiri. Kita selalu menutup telinga kita terhadap saran orang lain, dan lebih suka menaruh dendam kepada orang lain. Kita selalu melihat kesalahan orang lain, namun kita tidak mau melihat kesalahan diri kita. Oleh karena itu, dari antara Herodes serta Yohanes, manakah Anda pilih? Apakah kalian mau menjadi Herodes yang lebih memikirkan tahta daripada mengikuti hati nuraninya, ataukah mau menjadi Yohanes Pembaptis yang tidak gentar walaupun kepalanya dimenggal, dan tidak takut walaupun kebenarannya selalu ditentang dan dimusuhi banyak orang? Nabi Yeremia pun dalam bacaan pertama diajak untuk selalu membicarakan kebenaran, selalu berbicara yang adil dan tidak menyimpang dari kebenaran. Ia diajak oleh Tuhan untuk tidak gentar walaupun untuk menegur orang-orang Israel pada zamannya. Yang waktu itu orang-orang Israel pada waktu itu sedang menyembah banyak patung berhala. Dan sebab itu, untuk sebagai umat Katolik, kita diajak untuk meneladani Santo Yohanes Pembaptis, seorang martir bagi kita, seorang yang mati di dalam penjara, namun seorang pangeran yang selalu memberitakan kebenaran. Jika dilihat, Yohanes Pembaptis itu seperti 11-12 dengan Yesus, hanya dalam versi kecilnya. Maka dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita menjadi Yohanes Pembaptis bagi semua orang yang walaupun dimusuhi, namun selalu berbicara tentang kebenaran. Dan janganlah menjadi Herodias yang menutup telinga, namun selalu membuka hati untuk menerima kritik dan saran. Tuhan memberkati. Amin.